YouTuber. Jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Dalam konten kali ini kita akan membahas ciri dari coklat imitasi atau coklat palsu ya, coklat oplosan. Jadi banyak ibu-ibu atau konsumen atau para pembuat kue pemula yang pada ngeluh, kok coklat saya bau apek, kok coklat saya pahit, ataupun juga konsumen pada ngeluh, kok coklatnya pas dimakan itu gatel di tenggorokan, kok coklatnya seret, kok coklatnya nggak kerasa. Nah, itulah dampak dari coklat palsu ya, atau coklat oplosan atau coklat imitasi. Oke, sebelum kita memulai bahasan ini, saya akan memperlihatkan referensi kami ya. Ini ya, ini terakhir udah 754 ini ya, atas nama Agustinina ya, lihat ya, 754 ya. Jadi kita perlihatkan testimoni. Jadi kita udah punya referensi ya, referensi bukti di postingan publik. Jadi kita emang benar-benar pembuat kue ulang tahun ya. Jadi udah, alhamdulillah udah sedikit ini ya, banyak tahu tentang coklat ya, coklat bubuk yang ada di pasaran. Oke, jadi kita akan mulai ya. Nah, di sini terdapat 2 bubuk coklat ya. Jadi yang satu ini warnanya rada pucat ya. Yang satu lagi pekat, coklat pekat ya, terlihat ya. Nah, pasti ibu-ibu akan nyangka ya, bahwa yang coklat pekat, wah pasti itu lebih bagus daripada yang ini ya, yang coklat pucat ya. Pasti akan nyangka ini akan lebih bagus. Nah, itu nanti dulu ya ibu-ibu ya, jangan langsung ngambil kesimpulan seperti itu. Oke, kita akan bahas ya. Jadi coklat palsu atau coklat imitasi ya, bubuk ya, itu terbagi menjadi 2 cara pengoplosannya ya, itu ya, untuk dibikin yang imitasi ya. Jadi satu, bubuk coklat yang pucat ya. Nah, biasanya suka nemuin tuh bubuk coklat yang pucat ya. Nah, itu yang pucat itu, satu, unsur oplosannya itu yang paling dominan adalah sagu atau tepung atau terigu. Nah, jadi coklat bubuk yang asli ya, yang bagus, sama tukang oplosnya itu dicampur komposisi tersebut. Jadi coklat bubuk asli yang bagus dicampur dengan sagu, dengan terigu ataupun dengan tepung ya. Nah, jadi yaitu dampaknya itu komposisi terigunya lebih banyak daripada coklat bubuk yang bagus. Jadi akan pucat terlihat penampilannya itu. Nah, itu cirinya, yaitu jadi dia komposisi sagu atau tepung atau terigunya itu lebih banyak, makanya jadi pucat. Nah, ciri untuk menandakan ciri dari rasa ya. Nah, bila dicium ya, kita buka aja ya. Nah, buka, dicium. Dia itu satu, aroma coklatnya
kurang bisa tercium. Nah, terus kedua, ada aroma apek, ya. Nah, jadi ketika dikukus ya, ketika udah dikukus sudah menjadi adonan ya, itu aroma coklatnya itu satu, tidak kurang tercium, kedua tidak berasa coklatnya. Nah, sedangkan akan muncul itu bau apek. Nah, jadi bau apek itu bukan karena coklatnya yang jelek, apek ya. Apek itu berasal dari sagu, berasal dari tepung, berasal dari terigu yang dioplos itu. Nah, jadi setelah ada dampak lain nih setelah dikukus ya menjadi adonan ya. Biasanya itu adonan itu bantet. Ya. Kenapa bisa menyebabkan bantet? Karena komposisi terigu yang di dalam coklat oplosan itu ya akan menambah komposisi terigu yang udah ada di dalam adonan tersebut. Jadi kan kalau untuk membuat adonan pasti kan akan dimasukkan dulu terigu, gula ya. Nah, sementara ditambah lagi dengan terigu yang ada di komposisi coklat imitasi. Ya pasti otomatis komposisi terigunya jadi banyak, makin tambah banyak. Nah, dan adonan itu dampaknya bantet, tidak mengembang. Nah ya, jadi ada dua faktor tuh ya, dua faktor yang fatal ya. Nah, jadi dampaknya itu kalau menggunakan coklat yang imitasi yang pucat ya, adonan berbau apek ya, coklatnya itu tidak terasa, dan yang terakhir adonan menjadi bantet. Nah, terus kita bahas yang kedua ya, dari jenis yang kedua. Pasti akan nyangka ya bahwa ini coklat bubuk yang bagus. Nah, saya bilang ntar dulu, jangan mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau untuk coklat yang ini ya, yang pekat ya, ini harus bagi pemula atau ibu-ibu ya, harus lebih lihai lagi ya, harus lebih lihai lagi. Karena untuk coklat yang pekat ini ya, indera penciumannya harus benar-benar peka, indera perasanya harus benar-benar peka. Pertama, cara pengoplasannya yaitu tepung atau terigu atau sagu itu dioplos sama coklat yang asli. Nah, coklatnya itu rada pudar, rada pucat. Nah, makanya ditambah lagi dengan pasta coklat. Nah, dengan ditambah pasta coklat itu, warna coklatnya tidak pucat lagi, malah coklatnya lebih gelap ya. Nah, itu ciri yang menandakan itu ya. Satu, bila dicium ya, itu baunya akan sedikit apek. Terus kedua, berbau obat ya, berbau obat, dan aroma coklatnya itu tidak tercium ya. Nah, terus kita kecap ya di bibir ya, nah di lidah ya. Nah, itu rasa coklatnya itu pahit, lebih pahit dari coklat yang berkualitas bagus. Nah, jadi pahitnya itu beda dengan coklat yang bagus ya. Pahitnya itu dia akan nempel di gigi, nempel di lidah gitu ya. Jadi pahitnya itu berbekas, itu bedanya. Sedangkan kalau coklat yang berkualitas bagus itu tidak menempel di gigi atau di lidah ya. Nah, jadi
kalau coklat yang model bubuk coklat yang model imitasi seperti ini ya, ketika dimasak adonan tersebut ya, satu akan berbau tengik seperti berbau perengu ya. Jadi berbau perengu itu karena ada unsur kimia yang panas itu ya, karena ada unsur dari pastanya itu ya. Nah terus berikutnya ya, itu tidak terasa rasa coklatnya, malah yang terasa itu seperti rasa pahit obat ya, tidak terasa rasa coklatnya ya. Nah jadi dampaknya ke tenggorokan atau bibir ya, ketika udah dimakan ya coklat tersebut, itu akan terasa kering di tenggorokan atau di lidah ya, akan terasa kering. Kedua, bolunya juga tidak lembut, seret. Nah jadi karena dia ada unsur kimia oplosannya ya di pasta tersebut ya, nah jadi ketenggorokannya itu kimia itu fungsinya itu menyerap air, makanya ketika makan coklat yang oplosan seperti ini ya, bolu yang dioplos sama coklat oplosan seperti ini, itu kering, tenggorokan akan terasa kering dan gatal ya. Nah jadi itu dua ciri dari coklat oplosan. Nah jadi kalau buat pemula ya, buat pemula yang ingin berbisnis kue ataupun ibu-ibu lah yang pengen bisnis sampingan di bidang kue bolu coklat itu ya, kalau menggunakan coklat yang seperti ini resikonya tuh tinggi. Karena apa? Pertama, kalau ingin mendapatkan langganan pasti kan harus ada image positif dari langganan tersebut. Ketika langganan tersebut makan itu kue, ternyata wah kok rasanya kayak gini, nggak ada aroma coklatnya, pahit, bolunya seret, dan di tenggorokannya itu gatel ya, pasti otomatis image-nya udah jelek. Pertama udah pandangan jelek. Nah jadi kalau ini ya, kalau buat pemula ya, jadi harus berhati-hati lah kalau misalnya memilih coklat, jangan main asal sembarangan milih, karena sekarang tuh banyak beredar coklat imitasi yang dioplos gitu ya, yang dioplos. Nah, jadi porsi terigunya itu lebih banyak, campuran pastanya itu lebih banyak ya, makanya harus lebih jeli lagi gitu dalam memilih bubuk coklat ya, karena emang resikonya terhadap rasa dari kue Anda ya. Nah, demikian pemaparan tentang coklat bubuk palsu, imitasi atau oplosan ya. Jadi biar pemula itu bisa tahu gitu tentang beredarnya coklat-coklat bubuk seperti ini. Oke, demikian konten video tentang coklat bubuk imitasi. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian, kami mohon maaf ya. Demikian resep kue dari kami, resep kue pejuang COD. Oke, akhir kata, wassalam.